Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, perkenalkan nama saya Nurmala Saputri dengan NIM 230404502011 kelas A program studi bimbingan dan konseling. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai media belajar dan sumber belajar. Nah, jadi tujuan video ini yaitu untuk menambah pengetahuan adik-adik dan ingin merefleksi kembali apa yang telah saya pelajari, serta ini juga merupakan tugas akhir dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Selamat menonton. Baik, jadi yang pertama-tama kita akan membahas tentang media belajar. Nah, jadi media belajar itu adalah alat untuk atau sarana yang kita gunakan untuk membantu proses belajar. Contohnya ada buku, komputer, handphone, papan tulis, dan alat tulis. Nah, semua ini itu membantu kita mendapatkan informasi dengan lebih mudah. Tapi apa sih itu sebenarnya media belajar? Nah, jadi media belajar itu adalah segala sesuatu yang bisa membantu kita menerima informasi dan pengetahuan dengan lebih baik. Misalnya, buku membantu kita membaca cerita dan belajar hal baru. Kemudian ada komputer. Nah, jadi komputer ini bisa membantu kita untuk mencari informasi di internet. Kemudian ada papan tulis. Nah, ini tuh membantu guru menjelaskan pelajaran di kelas. Terus ada alat tulis. Nah, ini tuh bisa digunakan oleh seorang individu untuk mencatat materi penting yang telah disampaikan oleh guru atau siapapun yang jelasnya ini penting agar pada suatu saat nanti seorang individu ini tuh bisa membaca kembali apa yang telah dia catat. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai apa sih itu media belajar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari media belajar itu. Nah, yang pertama ada buku. Nah, buku itu adalah media belajar yang paling sering kita gunakan. Di dalamnya ada banyak pengetahuan dan cerita seru. Buku juga ini mudah dibawa kemana-mana. Kita bisa membaca buku di rumah, di sekolah, atau di taman. Nah, ada buku cerita, buku pelajaran, dan buku pengetahuan umum. Semua buku ini membantu kita belajar dan menambah wawasan. Misalnya, kita belajar tentang cara memasak, atau juga kita bisa membaca cerita petualangan dari buku ini. Selanjutnya yang kedua ada video. Nah, video juga ini bisa menjadi media belajar yang menyenangkan. Kita bisa belajar sambil menonton film atau animasi. Nah, dengan video ini kita bisa melihat dan mendengar penjelasan yang membuat pelajaran ini jadi lebih hidup. Kemudian video ini juga itu bisa berupa film dokumenter, tutorial atau animasi edukatif. Misalnya, kita bisa menonton video tentang tata surya dan melihat planet-planet berputar mengelilingi matahari. Atau kita juga bisa menonton video pembelajaran yang masih kurang dimengerti di sekolah kita. Selanjutnya yaitu komputer atau handphone. Nah, jadi dengan adanya komputer atau handphone ini dan internet, kita bisa mencari informasi dan belajar hal baru dari seluruh dunia. Kita bisa belajar dari situs web, e-book, dan aplikasi edukatif. Nah, komputer dan internet ini juga bisa memungkinkan kita belajar dengan cara yang interaktif. Misalnya, kita bisa belajar matematika dengan bermain game edukatif di komputer. Atau kita juga bisa menonton video tutorial memasak dan mencoba resep baru di rumah kita, sehingga ini tuh sangat-sangat penting untuk menjadi media belajar kita. Nah, jadi selain media belajar, ada juga yang namanya sumber belajar. Nah, sumber belajar ini adalah segala sesuatu yang bisa memberikan informasi dan pengetahuan kepada kita. Nah, sumber belajar itu bisa berasal dari guru kita di sekolah karena mereka membantu kita untuk memahami pelajaran dengan lebih mudah. Nah, guru itu bisa menjawab pertanyaan kita dengan memberikan bimbingan. Misalnya, jika kita tidak mengerti suatu pelajaran, nah kita bisa bertanya kepada guru. Nah, guru itu akan menjelaskan dengan cara yang mudah dipahami. Guru juga itu memberikan tugas dan latihan untuk membantu kita memahami materi pelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu perpustakaan. Nah, perpustakaan itu adalah tempat yang penuh dengan sumber belajar. Di sini kita bisa meminjam buku dan belajar banyak hal baru. Selain buku, perpustakaan juga sering mempunyai majalah, CD, atau bahkan kegiatan belajar bersama. Selain perpustakaan, ada juga teman. Nah, jadi teman-teman itu
teman-teman kita juga itu bisa menjadi sumber belajar, di mana kita bisa belajar bersama, di mana mereka membuat kita jadi lebih semangat. Kita bisa saling bertukar pengetahuan dan membantu satu sama lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara menggunakan media belajar dan sumber belajar yang baik. Yang pertama, saat membaca buku. Nah, ketika membaca buku, carilah tempat yang tenang agar kita bisa fokus dan jangan lupa catat hal-hal penting. Nah, membaca di tempat yang tenang itu membantu kita memahami isi buku dengan lebih baik. Nah, kita juga bisa menandai halaman atau kalimat-kalimat penting agar lebih mudah ditemukan kembali. Yang kedua yaitu saat menonton video. Nah, saat menonton video edukatif, pastikan kita menyimak dengan baik dan jangan ragu untuk mengulang jika ada yang belum dipahami. Nah, menonton video itu dengan fokus membantu kita untuk menangkap informasi dengan lebih baik. Jika ada bagian yang sulit dipahami, kita bisa mengulang video itu sampai kita mengerti. Dan yang ketiga, saat menggunakan komputer dan internet. Nah, saat menggunakannya ini, kita harus hati-hati. Pastikan kita mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Dan jangan lupa untuk beristirahat sejenak saat mata kita lelah. Nah, kita itu menggunakan internet untuk mencari informasi yang kita butuhkan. Misalnya, kita ingin mencari artikel, video, atau gambar yang berkaitan dengan pelajaran. Tapi kita harus memastikan bahwa informasi yang kita temukan itu berasal dari sumber yang bisa dipercaya, seperti situs web resmi, jurnal-jurnal, dan sumber